Saya ingin mulai dari zaman dahulu kala lah, sebelum kita ada dulu. Saya tidak aneh melihat konflik di dunia ini. Ya, konflik horizontal. Karena memang sejak awal juga sudah diprediksi oleh para malaikat. Ya, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, penumpahan darah, sudah diprediksi. Dan ketika penduduk surga dikeluarkan suruh turun ke bumi, wa qulna bitu fa inna ba'dakum li ba'din aduwwun, sebagian kamu dengan sebagian kembali akan saling bermusuhan. Itu Allah yang mengatakan. Kemudian juga khalifah, selama ini mungkin dipersepsikan orang kepemimpinan. Tetapi apakah malaikat itu memprediksi nanti akan terjadi perusakan di bumi dan pertumpahan darah itu karena persoalan kepemimpinan? Tidak. Dalam benak malaikat, khalifah itu adalah bukan pemimpin, ya, tetapi dari khalafa yakhlufu, artinya yang meneruskan. Ketika Abu Bakar memimpin menggantikan Bakar, itu dia bukan kepala negara, bukan sebagai presiden, bukan raja, tapi pengganti. Makanya pengganti Rasulullah, makanya khalifah itu artinya mengganti. Khalafa yakhlufu. Ya, khalaf itu anak cucu kita. Jadi malaikat melihatnya bahwa Tuhan menciptakan makhluk yang nantinya akan berketurunan semacam itu. Sebab kalau khalifah pemimpin Adam sendirian, mana mungkin pemimpin sendirian? Kan seperti itu. Kemudian lagi, ini biar kita bicara, nanti kita rangkum bersama-sama. Ketika Nabi Muhammad akan meninggal dunia, ini menjadi cerita yang sangat masyhur sekali. Yang dipanggil-panggil oleh Nabi bukan anak cucunya, tetapi apa manggilnya? Ya ummati, ummati. Orang menafsirkan bahwa ummati itu Kanjeng Nabi sangat mencintai, sangat merindukan umatnya. Saya mau nanya dulu sama Kang Ubaidillah. Ente punya duit enggak? Saya nanya, Anda punya uang enggak? Maksud saya menanya Anda punya itu maksudnya apa? Bukan memahami pertanyaan Buya Syakur menanya kepada saya punya uang tidak, bukan itu. Tahu nggak tujuan saya? Nggak jelas. Di sini letaknya. Ini persoalannya, kita kadang-kadang sok tahu apa yang maksudkan Tuhan. Tidak pernah bertanya dulu. Maksud saya bukan mau pinjam utang, bukan. Tapi saya mau bantu Anda barangkali yang punya uang. Ini ketika oke, kita bicara ini kepada Bu Yeni. Saya bertanya, Bu Yeni, idahnya berapa bulan lagi? Tahu nggak maksudnya apa? Iya. Tahu maksudnya apa? Kayak yang lamar. Enggak. Saya bukan mau ngelamar, tetapi untuk sekedar ingin tahu saja, ya kan, berapa bulan lagi idahnya, ya kan, artinya nanti kapan-kapan barangkali saya punya calon, nanti bisa saya pertemukan, macam itu kan. Ini kerawanan semacam ini terjadi. Jadi ketika Nabi Muhammad ummati maksudnya apa? Apakah saking cintanya ataukah menyatakan kegelisahan dalam diri Kanjeng Nabi? Ya, kita nanya.
kegelisahan dalam diri Kanjeng Nabi. Ternyata memang betul terjadi apa yang digelisahkan itu. Pada detik pertama Nabi meninggal, persatuan umat Islam telah pecah kongsi dan banjir darah sampai sekarang. Ini sudah 1300 tahun lamanya semacam ini. Ini perlu kita telusuri. Jadi artinya kita jangan terkejut ketika terjadi konflik. Itu pasti akan terjadi. Kalaupun tidak terjadi, kita upayakan supaya terjadi. Kalau tidak ada perang, itu orang yang bikin senjata makanya dari mana? Jadi perang itu kebutuhan. Bukan dulu sampai sekarang juga menurut kebutuhan perang itu. Jadi artinya bahwa kita melihat ini bukan tidak usah dengan rasa geram, rasa kecewa, cemas. Itulah fenomena yang terjadi, tidak bisa dihindari. Ya kan? Nah, disitulah artinya bahwa kenapa terjadi konflik semacam itu. Dari sejak awal ini Allah ini menginstal pikiran kita itu berbeda-beda. Kalau kita kan menginstal logika dengan cara kerjanya, hukum kausalita, hukum sebab musabab, mengkalkulasikan masalah, menganalisa, dan itu dalam berkembang. Berbeda dengan pikiran atau akal pada binatang yang sifatnya bersifat insting. Manusia terus akan berkembang karena instalnya berbeda. Begini, binatang itu untuk melanjutkan kehidupannya berketurunan itu dibekali insting, tapi sifatnya terbatas instalnya ini. Umpamanya seperti kita memprogram komputer aja. Sebagai programmer tuh, ketika kamu buang air atau berak, maka akan menyentuh tombol ini. Nanti akan mendorong instingnya mencium dengan hidungnya dan mengurung dengan pasirnya. Itu instingnya. Apa yang terjadi ketika kucing itu berak di lantai keramik? Dia tetap ngorek keramik itu. Latah. Seperti itu. Seperti itu. Dan kucing juga dikasih insting ketika ada anak kucing lain ikut menyusui, diusir dengan instingnya. Manusia tidak demikian. Ya, itu satu. Kemudian bahwa yang menjadi masalah sebetulnya mah bukan bagaimana menyelesaikannya, tetapi bagaimana kita memandang perbedaan pendapat ini. Bahwa perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan itu adalah suatu realita kehidupan yang tidak bisa dihindari. Itu saja dulu. Ya, belum saya menghormatinya. Iya. Oleh karena itu perlu kita jelaskan bahwa sekali lagi bahwa perspektif seseorang tidak mungkin akan sama. Karena bagaimanapun orang melihat masalah jilbab, masalah celana, masalah jenggot. Ya, udah. Saya berhati-hati jangan menyebut nama. Ya. Karena semuanya saya hormati. Nah, itu semuanya adalah tidak akan mungkin akan sama. Ada dua hal yang tidak kita ragukan. Pertama adalah kita ini terikat dengan subjektivitas. Yeah. Kemudian yang kedua, apapun yang kita lihat itu adalah relatif. Subjektivitas plus relativitas itu tidak bisa dihindari. Sehingga Al-Quran sebagai firman Tuhan pun ketika ditafsirkan akan berbeda tafsirannya. Hadis sabda Rasulullah juga ketika ditafsirkan akan beda penafsirannya.
Saya kira itu yang perlu kita hayati. Hanya saja perlu kita catat pula atau catatan kaki ya. Dari mana radikalisme itu muncul adalah ketika kita mengambil kesimpulan tergesa-gesa bahwa penafsiranku ini adalah yang paling benar. Yang tidak sama dengan ini adalah salah. Ini awal mualnya. Makanya sekali lagi bahwa orang yang merasa dirinya paling benar, itulah makhluk yang paling tidak benar. Karena dia akan berpotensi menyalahkan orang lain dan juga akan selalu bertengkar dengan siapapun, selanjutnya akan menyalahkan pihak lain, ya kan? Dan di penghujungnya dia merasa punya mandat dari Tuhan, bisa memaksa orang lain harus seperti dia. Itu. Seperti itu. Jadi nanti yang menjadi persoalan kita sekarang ini adalah kalau orang sudah merasa paling benar, itu sulit untuk diajak berdialog, berdiskusi. Karena di penghujungnya akan mengatakan pokoknya. Jadi kita jangan menggunakan metode dialog dengan orang siapapun yang merasa dirinya paling benar. Malah kita harusnya terus mengajak dia itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, kita membuat satu antitesis bagi mereka supaya mempertahankan pendapatnya. Nanti supaya dia sadar sendiri bahwa mereka keliru. Umpamanya seperti masalah khilafah yang tadi diceritakan. Saya tidak bisa menilai khilafah itu benar atau tidak, salah atau tidak. Karena saya belum pernah melihat, mendengar, atau memahami apa dalam pikiran mereka yang memperjuangkan khilafah sebagai solusi yang paling jitu untuk mengatasi persoalan dunia ini. Jadi artinya khilafah seperti apa? Coba secara mendetail kita bertanya, bukan berdebat saja. Nanti apa kriterianya seorang khilafah? Apa khilafah ini presidensial, apa parlementer, apakah kerajaan, apakah kesultanan, apakah demokrasi, apakah otoriter, kemudian landasannya apa, cara pemilihannya bagaimana, dan pernah terjadi di mana di dunia seorang khalifah, ya kan begitu? Di mana? Seperti khalifah siapa yang telah membuktikan keadilan di dunia ini? Sok sebutin siapa? Ternyata saya dengar nggak ada katanya. Nah kalau begitu, itu masih dalam imajinasi. Nah, selagi itu dalam imajinasi, ya biarkan suruh matang aja dulu. Gak usah di depan, masih berimajinasi kok. Boleh-boleh saja berjim semacam itu.